Halo YouTube, bertemu lagi dengan saya Fikri Satu Channel. Hari ini kita akan membuat website PPDB online secara gratis, cepat, dan mudah. Bagi sekolah kalian yang belum memiliki website dengan hosting SCH, kalian bisa memanfaatkan Google Sites sebagai website untuk PPDB online. Bagaimana caranya? Sebelum melanjutkan videonya, silahkan kalian subscribe channel saya agar YouTuber Indonesia semakin berkembang. Langsung saja kita buka Google Chrome. Setelah tampilan Google terbuka, silahkan kalian login di halaman Google Chrome ya. Kalian boleh login dengan menggunakan akun sekolah atau akun pribadi. Di sini saya akan menggunakan akun pribadi saja karena ini merupakan tutorial saja. Jika kalian ingin digunakan, saya sarankan untuk menggunakan akun sekolah agar terpisah gitu ya. Setelah kalian login, kalian masuk ke aplikasi Google, kemudian buka Google Drive. Setelah terbuka, silakan kalian membuat folder. Di sini saya sudah membuat folder ya. Nama foldernya PPDB Online 2020. Dan kemudian setelah kalian membuat folder, kalian masuk ke folder tersebut, kemudian langsung saja klik kanan, lalu pilih lainnya, dan pilih Google Site. Setelah terbuka tampilan Google Site, ini adalah halaman website kalian yang nantinya akan dipublikasikan untuk PPDB online. Di sebelah kiri ada situs tanpa judul, silahkan kalian ganti menjadi PPDB online atau PPDB SMPN 1 percobaan ya. Kemudian judul halaman Anda ini bisa kalian ganti. Ini adalah beranda ya. Kalian sering mengenal kata beranda, yaitu halaman pertama itu ya. Misalnya saya akan ganti menjadi ketentuan umum. Ini bisa kalian ubah-ubah. Misalnya kalian mau bold atau tulisannya mau diganti yang lebih kecil boleh. Nah, kemudian jika kalian ingin menambahkan halaman, kalian lihat yang sebelah kanan sini ada sisipkan, halaman, dan tema. Kalian langsung saja masuk ke halaman. Halaman muka ini misalnya mau kita ganti sesuai dengan judul, yaitu ketentuan umum. Kalian klik double klik saja di sini dan dia akan rename. Kalian ganti menjadi ketentuan umum. Kemudian enter. Jika ingin menambahkan halaman kembali, kalian lihat di bawah sini ada tanda tambah dan ini bisa kalian klik, kemudian pilih halaman baru. Misalnya tata cara pendaftaran. Klik selesai. Nah, nanti di sini ada dua, ada ketentuan umum, ada tata cara pendaftaran. Jika kalian ingin menambahkannya lagi, silahkan kalian tambahkan di tanda tambah ini. Misalnya formulir pendaftaran, kemudian klik selesai. Nah, kemudian jika ingin menambahkannya lagi, silahkan klik lagi di sini, misalnya calon peserta didik, klik selesai. Jika ingin tambahkan lagi, silahkan klik tambah, misalnya peserta didik lulus, klik selesai. Jika kalian ingin merubah urutan ini, kalian hanya perlu mendrag saja ya. Mendrag, misalnya ketentuan umum mau yang di pertama sebagai home, kemudian yang kedua mau tata cara pendaftaran, ini kalian drag saja ke atas. Kemudian formulir ini drag ke atas, dan calon peserta didik kalian drag ke atas, dan nanti dia akan mengurut di atas ini. Nah, sekarang kita sudah mempunyai beberapa halaman dan ini kalian bebas mengisi apapun yang ada di sini. Ya, jika kalian ingin merubah header, ini adalah header, bisa kalian rubah. Kalian klik di sini, ubah gambar. Kalian bisa upload gambar atau pilih gambar. Di sini saya ingin pilih gambar aja. Setelah gambar terbuka, silahkan kalian pilih gambar yang menurut kalian itu menarik ya. Misalnya saya mau memilih yang ini saja, saya pilih. Oke, dan dia akan berubah. Kemudian di tata cara pendaftaran supaya sama yang di halaman pertama ini saya rubah.
bold, kemudian judul menjadi yang lebih kecil, formulir pun sama, ini saya bold, kemudian pilih yang lebih kecil. Nah, jika tidak muat maka dia akan muncul di lainnya, dan ini bisa kalian klik saja di bawahnya, calon peserta didik. Saya bold, kemudian saya kecil, dan peserta didik lulus. Saya blok, bold, dan perkecil. Oke, di sini sudah berubah-berubah ya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Kalian bisa gunakan yang di sebelah kanan ini, ada sisipkan. Sisipkan bisa menyisipkan kotak teks, gambar, Google Drive, atau bisa menyematkan HTML. Kemudian di sini juga ada tata letak yang bisa kalian pilih. Di bawahnya ada fasilitas yang bisa kalian gunakan, misalnya teks yang dapat dicutkan, daftar isi, carousel gambar, tombol pemisah, YouTube, kalender, dan lainnya. Masih banyak lagi ya, kalian bisa ulik sendiri di sini. Di tata cara pendaftaran juga kalian bisa menambahkan informasi apapun, gitu ya. Dan kemudian di header ini kalian bisa ubah jenis-jenis header. Misalnya di sini ada sampul dan dia besar ya. Kemudian ada spanduk besar. Kemudian ada spanduk agak kecil, dan ini khusus judul. Jadi dia tidak ada gambarnya dan dia khusus judul saja ya. Saya mau memilih yang spanduk saja, yang tidak terlalu besar ya. Kemudian jika kalian ingin pratinjau atau melihat bagaimana website kalian nanti yang sudah jadi, kalian bisa klik di sini, pratinjau. Nah, di pratinjau ini ada beberapa tampilan nantinya ya. Jika tampilan di laptop seperti ini layar besar, kemudian jika di tablet akan seperti ini, dan di telepon akan seperti ini. Lalu di telepon, menu-menu akan muncul di garis 3 yang di kiri atas. Jika kalian klik, dan dia ada menunya, ketentuan umum. Kemudian jika kalian klik lagi formulir pendaftaran, nah dia akan masuk halaman sini ya. Sama juga di calon peserta didik, dan dia akan muncul di sini ya. Oke. Untuk judul ini kalian sesuaikan dengan kebutuhan saja. Jika kalian membutuhkan banyak menu, silakan kalian tambahkan saja dan silakan isi di bawah sini. Oke, kalian bisa memasukkan menu apapun di ketentuan umum ini bebas, sesuai dengan kebutuhan saja. Dan saya akan langsung ke formulir pendaftaran. Untuk formulir online, kalian bisa gunakan Google Form sebagai formulir pendaftaran, atau menggunakan Zoho Form atau Zoho Formulir ya. Di sini saya tidak menggunakan Google Formulir, tapi saya ingin menggunakan Zoho Formulir. Kenapa saya menggunakan Zoho Formulir? Karena di Zoho ada fasilitas tanda tangan, dan dia tampilannya lebih menarik dibandingkan dengan Google Formulir. Bagaimana cara membuatnya? Kalian langsung buka tab baru, dan kalian ketik di pencarian Zoho Form, kemudian enter. Lalu kalian pilih Zoho Form Login. Nah, jika kalian belum mempunyai akun di Zoho Form, silahkan kalian membuat akun. Karena saya sudah membuat akun, jadi saya langsung diarahkan di akses Zoho Form, dan ini sudah login ya secara otomatis. Jika kalian belum memiliki, silahkan kalian daftar dulu. Nanti tampilannya bukan seperti ini, tapi tampilan sign in. Jika sudah, kalian langsung saja akses Zoho Form. Oke, di sini ya. Di sini saya sudah mempunyai satu formulir, yaitu portal siswa. Jika kalian mau menambahkan atau membuat form baru, kalian langsung saja di sini ada new form, kalian klik. Dan sini ada blank form, ada template. Dan saya ingin menggunakan template, tidak menggunakan blank form. Jadi saya menggunakan template yang ada, dan ini adalah contoh-contoh template yang disediakan oleh Zoho Formulir. Misalnya saya mau menggunakan yang ini ya. Jadi kalau kalian mau menggunakan, di sini juga banyak di sebelah kiri. Ada contoh-contohnya yang lain, ada client detail, kemudian ada komplain gitu ya. Ada contoh yang lain, di education pun banyak. Di sini ada education, nah ada course application. Nah ini ya. Dan kemudian ada
force evaluation, banyak ya. Cuman saya mau menggunakan yang pertama saja yang di sini sebagai template, atau yang kedua bolehlah saya menggunakan yang kedua. Di sini kalian langsung aja di sebelah kanan ada use this template, kalian klik. Oke, nanti kalian diarahkan di halaman ini ya, di halaman builder di Zoho Form ini. Nah, di sini ini lebih gampang dibandingkan dengan Google Form karena semua menu ada di sebelah kiri. Ini adalah menu-menu yang bisa kalian gunakan. Jika kurang masih ada di sini Advanced Fields, masih ada ya. Oke. Kemudian langsung saja kita buat client detailnya. Saya mau ganti, kalian klik. Kemudian mengubahnya ada di sebelah kanan sini. Saya ganti formulir ppdb online. Kemudian di bawahnya saya ganti SMPN 1 percobaan. Oke, nanti dia akan berubah ya. Kemudian di klien nama ini saya ganti menjadi nama lengkap. Oke, sebelum ke sini saya mau menambahkan judul dulu. Jadi saya ingin memisahkan formulir untuk data siswa, data orang tua, dan dokumen upload. Jadi saya memiliki 3 halaman nantinya ya. Kalian bisa menggunakan ini section, kalian tarik, klik dan tahan, kemudian drag, taruh di atas ini. Sekali lagi. Nah, di sini saya mau ganti my title menjadi data calon peserta didik. Oke. Nanti di bawahnya ada nama lengkap, berarti nama lengkap peserta didik ya. Nama lengkap, kemudian company ini saya mau ganti menjadi NISN karena NISN itu berupa angka. Jadi ini saya ingin memasukkan number di sini, ada number. Kalian klik kemudian drag. Oke, number. Ini kalian ganti number menjadi NISN. Jadi para pendaftar tidak akan bisa memasukkan huruf, melainkan harus menggunakan angka. Di sini ada keterangan 1 2 3, berarti ini angka ya. Kemudian saya ingin memasukkan lagi asal sekolah. Nah, company ini huruf ya. Jadi saya ganti menjadi asal sekolah. Oke. Kemudian di sini title ini saya ganti menjadi agama. Agama di sini ya. Agama saya ingin menggunakan drop down, jadi ini tidak saya pakai. Di sini saya ingin menggunakan agama, menggunakan fasilitas drop down ya. Jadi tulis agama. Nah, nanti pilihannya di sini. First choice kalian ganti misalnya Islam, kemudian Protestan, kemudian Katolik. Kalau ingin menambahkan, klik tambah saja yang ini ya. Hindu. Kemudian tambahkan lagi, mau menambahkan Buddha. Dan saya ingin menambahkan satu lagi yaitu lainnya. Takutnya ada agama yang tidak termasuk di sini, jadi mereka bisa memilih lainnya. Kalaupun mereka ateis pun mereka bisa memilih lainnya ya. Nah, kemudian saya ingin menambahkan alamat. Alamat, kita lihat sini ada address ya. Saya tambahkan sini address. Dan ini saya mau ganti menjadi alamat. Nah, ini kan kolomnya ada banyak. Ada street address, address line 2. Ini bisa kalian ganti cara petunjuknya di sini ya. Nanti di sini saya tulis nama jalan, kemudian garis miring atau kampung atau dusun. Nah, di yang sini saya ganti menjadi contoh penulisan, misalnya contoh RT 01 RW 04.
Kemudian di city saya mau ganti menjadi kecamatan. Contoh, Kecamatan Sindang Jaya. Dan yang sini saya mau ganti menjadi kabupaten. Contoh, Kabupaten Tangerang. Dan portazip saya mau ganti menjadi contoh Provinsi Banten ya. Kemudian country ini saya tidak mau pakai, jadi saya hapus saja ini. Nah, ya. Terus kemudian sudah jadi alamat, kemudian tempat tinggal. Tempat tinggal untuk zonasi kalian bisa menambahkan koordinat longitude dan latitude ya. Karena longitude dan latitude berupa angka, jadi saya ingin menambahkan angka di sini, number. Dan ini kalian ganti menjadi longitude. Kemudian satu lagi, kalau kalian tidak usah menarik lagi, ini bisa di copy ya. Nah, duplikat, dan dia akan muncul di bawahnya. Dan ini kalian ganti jadi latitude. Nah, latitude. Kemudian sudah, saya rasa cukup ya. Dan di sini saya ingin menambahkan data orang tua, jadi kalian bisa membuat halaman kedua. Saya sarankan untuk membuat halaman kedua saja supaya tidak terlalu panjang pengisiannya. Kalian gunakan fasilitas page bridge. Ada di sini di bawah latitude ya. Nah, nanti dia akan membuat next seperti ini ya. 1, 2. Dan di sini saya ingin mengisi data orang tua atau wali. Sebagai contoh saja, saya masukkan section dulu, judul. Judulnya adalah data orang tua atau wali. Nah, di sini nama, di titel ini saya mau ganti nama lengkap. Nah, jadi nanti mereka akan menuliskan nama lengkap orang tua ya. Nama lengkap ayah misalnya, nama lengkap ayah. Terus kemudian di sini pekerjaan saya ganti menjadi single line saja. Pekerjaan, kemudian misalnya penghasilan, saya ingin menambahkan penghasilan, tulis sini penghasilan per bulan. Kemudian jika kalian ingin menambahkan nama ibu, silakan kalian tambahkan lagi sini single line. Nama lengkap ibu. Nah, khawatir ada pekerjaan, ini kita duplikat saja. Karena sama ya. Jadi saya tarik ke bawah, kalian tinggal drag. Kemudian penghasilan per bulan. Jadi khawatir ada orang tua yang ibunya bekerja, jadi mereka bisa menuliskan penghasilan di sini ya. Dan kemudian khawatir kedua orang tua mereka sudah meninggal dan mereka tinggal bersama wali, kalian tambahkan saja di sini data wali, berarti nama lengkap wali. Kemudian pekerjaannya bisa kalian tambahkan lagi. Dan penghasilan per bulannya pun bisa ditambahkan kembali. Ini tinggal duplikat saja, kemudian tarik di bawah. Nah, sudah saya rasa cukup ya sebagai contoh. Kemudian saya menambahkan halaman ketiga. Di sini halaman ketiga ini adalah dokumen upload. Jadi dokumen yang harus mereka upload. Nah, misalnya kita mau mengupload foto. Jadi kalian tinggal tambahkan image upload di sini. Judul dulu ya. Di sini tambahkan judul.
dokumen upload, upload dokumen saja, upload dokumen. Nah, di sini jika kalian ingin para pendaftar mengupload foto, silahkan kalian drag image upload, kemudian ini kalian ganti menjadi pas foto. Nah, di sini di instruksi kalian tinggal kasih keterangan ukuran 3x4, terus kemudian format, jangan format bebaskan saja, kemudian misalnya background merah. Nah, nanti di bawahnya akan muncul ya pas foto. Kemudian misalnya kalian membutuhkan kartu keluarga jika kalian ingin berupa file PDF, kalian bisa file upload, masukkan ke sini. Ini misalnya kartu keluarga, gitu ya, sebagai contoh saja ini ya. Nah, jika ini sudah ada, kalian bisa menambahkan tanda tangan. Tanda tangan itu di sini ya, di advance, yaitu signature. Nah, kalian tulis ini tanda tangan. Oke, ada sedikit yang lupa, yaitu email ya. Email, fungsi email itu adalah ketika mereka selesai mendaftar di PPDB online, mereka akan mendapatkan bukti pendaftaran yang dikirimkan melalui email. Jadi kalian harus menambahkan kolom email di sini. Ini ada email. Di email ini kita masukkan ke sini saja di bawah latitude ya. Dan kemudian ada lagi yang lupa, yaitu tanggal lahir. Tanggal lahir di sini date. Tanggal lahir di sini aja. Tanggal lahir siswa ya. Jadi ini masukkan tanggal lahir. Sudah. Saya rasa sudah cukup lah. Dan kemudian yang tidak terpakai ini kalian wajib buang. Ini kalian buang-buang saja supaya tidak masuk di formulir kalian. Oke. Sekarang kita tinjau lagi ke atas. Jika mereka wajib mengisi, silahkan kalian klik mandatory. Ya, mandatory. Nah, jika ada mandatory di checklist, maka akan tanda merah di sini, dan itu tandanya adalah wajib diisi. Jadi sebelum mereka pindah ke halaman selanjutnya, mereka harus mengisi ini dulu. Jika ini kosong, maka tidak akan bisa pindah. Mandatory kita checklist, ini pun kita checklist. Karena ini penting ya, jadi wajib diisi. Alamat tidak. Nah, yang ini yang penting untuk menentukan mereka lulus atau tidak melalui jarak. Email pun penting, dan nomor telepon penting. Oke, saya rasa cukup, dan ini tidak usah ya, ini opsional. Nah, yang ini penting, pas foto, mandatory, checklist. Dan ini format yang diperbolehkan nantinya. Jika kalian mau JPEG saja, yang lain jangan di checklist ya. Kartu keluarga penting, ini kita tulis. Dan departemen ini saya hapus saja karena saya tidak memerlukan. Dan tanda tangan juga perlu. Dan yang ini tidak usah karena tidak penting ya. Oke, ini sebenarnya sudah jadi formulirnya. Ini kita save. Kemudian kita setting dulu sebelum di share. Kalian masuk ke menu setting. Nah, di menu setting, di sini ada basic setting ya. Di sini ada submit button label. Yang submit kalian ganti menjadi selesai. Supaya dia tahu, wah formulir ini selesai gitu ya. Kemudian waktunya diganti menjadi Jakarta. Dan kemudian ini tidak perlu.
CAPTCHA tidak perlu. Jika kalian mau menggunakan CAPTCHA silahkan saja. Di sini ada pilihannya banyak, ada Zoho Form, ada Google CAPTCHA 2 I'm Not Robot ya. Yang ketiga ada CAPTCHA Betke yang menggunakan gambar. Dan kemudian review before submit. Nah, ini enable ya. Nanti ini diganti menjadi lihat. Jadi mereka melihat dulu sebelum mereka menyelesaikan formulir. Dan ini kita save. Kemudian di acknowledge. Nah, di sini ya. Jadi setelah mereka mengisi, silahkan kalian tulis kata-kata. Misalnya, terima kasih sudah mendaftar. Silahkan periksa email Anda untuk mengunduh bukti pendaftaran ya. Dan ini checklist saja, kemudian kita save. Nah, kemudian di email notifikasi ini tidak bisa ya, karena harus di upgrade. Kemudian kita lihat di save and resume. Nah, save and resume ini tombol save. Jadi ini kita enable save ya. Supaya apa? Supaya ketika mereka mengisi baru sampai di halaman 1 dan ada keperluan lain, mereka bisa save formulirnya dan bisa melanjutkan gitu ya. Ini kita save lagi. Oke, sudah selesai. Jika sudah selesai, silahkan ini kita integrasikan di Zoho Dokumen atau Zoho Sheet ya, karena kita mau membuat bukti pendaftaran yang dikirimkan melalui email. Jadi setelah mereka mengisi, mereka akan mendapatkan email yang isinya adalah bukti pendaftaran dan mereka bisa mengunduh dan ngeprint. Dan ini kita harus sambungkan di Zoho Sheet. Nah, ini integrate. Oke. Sheet name misalnya PPDB online. Dan kemudian di Zoho Dokumen pun kita integrasikan, kita klik yes. Dan nanti dia akan menyimpan apa yang sudah diupload. Ini kita checklist. Dan ini folder name-nya ini ya. Dan baru kita save. Nah, setelah itu baru kita akses form untuk melihat bagaimana hasilnya. Nah, ini adalah hasil formulir online yang sudah kita buat ya. Dan di sini ada next. Ketika mereka belum mengisi, mereka tidak bisa next karena ini belum diisi gitu ya. Oke, ini kita simpan dulu. Kemudian setelah kita membuat ini harus kita masukkan ke dalam Google Site ya kan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalian masuk ke Builder saja, di Builder. Nah, di sini ada fasilitas embed ya, ini yang ada garis ini, embed form, ini kalian klik. Nah, kemudian HTML-nya ini kalian copy, kemudian kalian masuk ke Google Site di formulir pendaftaran. Di sini ada sematkan ya, kalian klik sematkan. Nah, kalian harus mensematkan dengan kode, jangan dengan URL, dan paste di sini. Setelah kalian paste, kalian ganti yang 500 pixel ini menjadi 100%. Kemudian klik berikutnya. Kemudian sisipkan. Nah, nanti dia akan muncul formulirnya di Google Sheet di sini di bawahnya. Ini kita tarik saja ke atas. Nah, kemudian ini kan terpotong dan dia hanya menampilkan setengah. Ini bisa kalian tarik drag ke bawah supaya dia bisa full terlihat tanpa harus men-scroll formulir. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan ini. Jadi ketika mereka membuka website kita, mereka langsung mengisi formulir di Google Site ya, tanpa harus di Zoho formulir lagi gitu. Dan kemudian bagaimana cara menambahkan calon peserta didik ini?
Dan nanti setelah mereka mengisi formulir yang tadi, nama mereka akan muncul di bawah sini ya. Kemudian dan bagaimana cara mereka peserta didik mendapatkan bukti pendaftaran yang dikirimkan melalui email. Kalian pertama siapkan dulu file ya atau template bukti pendaftaran. Di sini saya sudah menyiapkan. Nah, saya sudah menyiapkan ini template bukti PPDB. Oke, ini ya. Sini ada kop suratnya, panitia penerimaan peserta didik baru SMP Negeri 1 Persembahan ya. Nah, nanti di sini mereka akan mendapatkan seperti ini di email mereka. Nah, untuk nama lengkap ini akan terisi secara otomatis ketika mereka mengisi nama di formulir, gitu ya. Apa yang mereka tulis maka akan tertulis juga di sini, NISN di sini ya kan. Ini. Kemudian yang tidak perlu misalnya kita buang, tadi ini tidak ada, ini saya hapus saja. Tempat tanggal lahir ya. Tanggal lahir saja tadi ya. Saya ini kita hapus. Terus jenis kelamin, oh ya, jenis kelamin tadi belum ya. Nggak masalah. Sebagai contoh saja, nanti koordinat domisili ini saya ganti karena tadi menggunakan longitude, latitude. Oh, nanti di sini saja saya tulis. Oke. Sudah. Nah, ini kita save. Dan kemudian kita upload di Zoho dokumen. Ini kan Zoho formulir. Kita buka lagi di tab baru yaitu Zoho dokumen, Zoho Doc. Oke, kemudian kalian masuk ke Zoho Doc login. Jika kalian belum mendaftar, silahkan kalian daftar. Di sini saya sudah mendaftar, jadi saya langsung bisa mengakses Zoho dokumen. Oke, ini ada tampilan ya, tampilannya. Dan sini sudah ada PPDB online ya, tapi ini saya hapus dulu. Kemudian, oh itu tadi adalah yang kita sudah integrasikan ya. Nah, ini ada folder yang sudah tadi kita integrasikan di mana? Di sini ya. Nah, integrasikan di sini dan dia akan muncul sendiri di folder. Nah, kemudian ini kita upload ya. Ini kita upload. Template-nya kita upload dulu. Kemudian kita checklist convert, kemudian start upload. Oke, upload complete. Ini bisa kalian close, lalu kalian buka template-nya. Nah, kemudian kita akan menghubungkan template ini ke dalam Zoho dokumen. Jika ini kurang rapi, silahkan kalian rapikan terlebih dahulu ya. Oke. Nah, bagaimana cara mengintegrasikannya? Kalian lihat di atas ini ada distribusikan. Kemudian penggabungan dokumen, gabungkan saat pengiriman formulir. Ini kalian klik di sini. Nah, nanti di sini akan muncul formulir yang tersedia. Kalian pilih yang formulir PPDB, kemudian selesai. Nah, setelah itu kalian tinggal masukkan nama lengkap. Kalian masukkan nama lengkap, ya kan? Kemudian di NISN kalian masukkan NISN. Di asal sekolah kalian masukkan asal sekolah. Tanggal lahir kalian masukkan tanggal lahir. Jenis kelamin di sini tidak ada ya. Nanti kalian buat lagi di formulirnya. Kemudian di alamat domisili. Nah, ini alamat domisili. Kalian masukkan nama dusun di sini nanti. Lalu di bawahnya kalian kursornya tepatkan dulu. Lalu kalian masukkan RT RW. Lalu kemudian ini kita atur lagi, kursornya ada di bawah sini. Masukkan lagi kecamatan ya. Kemudian ini kita sesuaikan lagi dan masukkan kabupaten.
lalu sesuaikan lagi, kita masukkan provinsi. Nah udah, kemudian ini kita hapus saja yang kelebihan. Nah di koordinat domisili kalian masukkan yang latitude dulu, kemudian garis miring, masukkan yang longitude. Agama, kalian masukkan agama, kemudian email, kalian masukkan email. Nah gitu ya. Nah nanti untuk tanda tangan, ini kan ada orang tua siswa tanda tangan. Nah kalian masukkan tanda tangan di sini. Ini kita kursornya di sini dulu, lalu masukkan tanda tangan. Nah nanti tanda tangan di sini ya muncul. Jika dia mengisi tanda tangannya akan muncul di sini nanti. Nah gitu ya. Jika kalian di bawahnya ingin menggunakan nama ayah atau orang tua, kalian bisa masukkan saja di sini nama ayah, nama lengkap ayah. Nah nanti nama lengkap ayah akan muncul di sini, dan ini tidak berubah ya. Kemudian foto 2x3 kalian masukkan, misalnya kalian mau menempatkannya di sini. Oke, ini masukkan pas foto dan dia akan muncul di sini. Dan ini kalian atur dulu ya. Kalian atur. Ukurannya kira-kira seperti ini, dan kemudian atur, dan ini menjadi yang ini supaya dia tetap, jangan yang ini tapi yang ini saja. Nah, supaya ini bisa kita geser-geser ya. Oke, dan nanti fotonya ada di sini. Nanti ketika para pendaftar sudah mengisi formulir, dan dia secara otomatis akan mendapatkan bukti pendaftaran ini di email mereka masing-masing ya. Dan ini sangat mudah sekali. Oke, saya rasa cukup mudah seperti itu ya. Lalu untuk yang ini, yang mana, yang calon peserta didik ini, ketika mereka mengisi, mereka nanti kan akan muncul di sini. Apakah mereka sudah mengisi? Kalian atur di Zoho formulir ini. Kemudian kalian lihat yang di sini di form. Nah nanti siswa yang sudah mengisi atau calon siswa yang sudah mengisi, nanti datanya akan muncul di sini, all entry. Nanti kalian bisa lihat siapa saja yang sudah mengisi, nanti akan muncul di database ini. Nah ini ya, nama lengkap, NISN, asal sekolah, dan ini no entries karena belum ada yang daftar. Kemudian jika ingin memunculkan calon peserta didik, kalian setting di report. Nah di report ini create a new report. Nama reportnya adalah rekap calon peserta didik. Nah ini select form. Nah formulir yang mana ya, ini ya formulir, dan ini create. Setelah meng-create, nah ini kalian perlu setting lagi ya. Setting, kemudian ini sudah, kemudian custom filter tidak usah, langsung aja ke show hide column. Jadi ada beberapa kolom yang tidak perlu kita tampilkan, saya rasa ya. Kita hanya perlu menampilkan nama lengkap, NISN, asal sekolah, dan tanggal lahir saja. Agama tidak perlu, jadi ini kalian jangan checklist supaya tidak tampil di report ya, karena kita hanya ingin mengumumkan nama, NISN, dan asal sekolahnya saja. Jadi ini tidak perlu kalian checklist. Nah kita hanya perlu ini, agama dan alamat tidak usah, tanggal lahir saya rasa perlu ya, asal sekolah, kemudian klik save. Nah setelah klik save, kalian lihat di entries. Oke, nanti akan muncul seperti nama lengkap, NISN, asal sekolah, dan tanggal lahir saja. Yang lainnya tidak akan tampil. Lalu bagaimana kita mau menambahkan di Google Site ini? Nah, kalian klik di share ini.
kemudian kalian pilih yang embed option, pilih yang iframe source, HTML-nya kita blok semua, kemudian copy, kalian masukkan ke Google Site, lalu masuk ke calon peserta didik dan klik sematkan dan sematkan kode, lalu klik kanan sini dan paste. Kemudian yang 500 pixel ini kalian ganti menjadi 100 derajat 100%. Kemudian berikutnya, kemudian sisipkan. Nah, dia akan muncul di sini ya. Lalu ini kita geser saja ke samping supaya terlihat lebih lebar. Oke. Nah, ini ya. Nanti ketika mereka sudah mengisi formulir di bagian formulir pendaftaran, nanti nama mereka akan secara otomatis muncul di sini. Supaya orang tua tahu bahwa anaknya sudah terdaftar. Ini kita perbesar sedikit. Oke, sudah ya. Oke, saya rasa seperti itu saja dalam membuat website. Saya rasa cukup mudah. Hanya kalian perlu kejelian dan kreativitas saja untuk membuat website PPDB menjadi lebih menarik dan lebih mudah untuk digunakan. Dan di video selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara mengisi website Google Site yang sudah kalian buat. Terima kasih.